Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pembelajaran tentang nahwu dasar dengan merujuk kepada kitab An-Nahwu Al-Muyassar, Nahwu Muyassar wa Syawahiduhu Al-Qur'aniyah, yang dikarang oleh Dr. Isam Ahmad Badr An-Najjar, Doktor di Ilmu Bahasa pada Jami'ah Al-Iskandariyah. Tayyib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-kalam, dan mana kalam tadi adalah tersusun dari kata-kata dan macam kalimat atau kata. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang huruf, yaitu pada halaman yang ke-11. Kita lanjutkan kembali. Baik. Al-ism. Yang kita akan bahas adalah al-ismu. Awalan al-ismu. Yang pertama adalah isim. Ta'rifuhu, definisinya adalah huwal kalimatu allati tadullu ala ma'nan bidzatiha. Isim adalah kata yang menunjukkan makna secara zatnya, kepada zatnya. Duna ayyakuna zamanu juz'an minha. Dan zaman atau waktu bukan bagian dari isim. Jadi isim menunjukkan makna yang enggak berkaitan dengan waktu. Fakalimatul asadi, kata singa, al-asadi, singa, tadullu ala ma'nan. Wa dhatil hayawani al-muftaris, menunjukkan satu makna, yaitu zat hewan yang buas. Wa wadihun anna zamana laysa juz'an minha. Dan jelas pada kata tadi bahwasanya waktu tidak bukan bagian darinya. Jadi kata asad yang berarti singa ini enggak berkaitan dengan waktu. Wa mithlu dzalika kalimatu Muhammadin. Contoh hal itu juga adalah kata Muhammad. Fahiya tu'abbaru an dzati syakhsin al-musamma bihadzal ismi. Kata Muhammad yaitu diungkapkan tentang zat seseorang yang dinamakan dengan nama ini. Walaysa zamanu juz'an minha, dan waktu bukan bagian darinya. Alamatuhu, tanda-tanda isim. Jadi kalau kita ingin mengetahui kata ini isim atau bukan, bisa kita melihat tanda-tandanya. Ada beberapa tanda, dan kita akan membahas pada pertemuan kali ini beberapa tanda. Yang pertama al-jar. Salah satu tanda isim adalah dia bisa menempati posisi jar, di tempat jar. Wa yakunul jarru bil harfi au bil idafati au bit tabaiyati. Posisi jar itu bisa dikarenakan kemasukan huruf jar, atau bil idofah, disandari, atau dengan penyandaran, au bit tabaiyah, atau dengan mengikuti kata sebelumnya. Kama fil misali al-ati, seperti contoh berikut. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yahdin nasa ila siratillahil mustaqimi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk pada manusia kepada jalan Allah yang lurus. Fa kalimatu sirati, ya. Kata sirati posisinya majrurun bi harfil jar. Posisinya majrur dengan kemasukan huruf jar, yaitu ila.
Walafdul jalalati Allah, lafaz jalalah Allah majrurun bil idhofah. Posisinya majrur karena penyandaran. Siratillahi. Wa kalimatu al-mustaqimi, dan kata mustaqim majrurun bit tabaiyati. Posisinya majrur dengan sebab mengikuti kata sebelumnya. Li'annaha na'tun li kalimati sirati. Karena kata mustaqim posisinya sebagai na'at mensifati kata sirat. Sirati lahi al-mustaqim. Jalan Allah yang lurus. Itu tanda yang pertama. Isim tandanya bisa menempati posisi jar. Asani at-tanwin. Tanda yang kedua dari isim adalah dia bisa kemasukan tanwin. Apa itu tanwin? Wahia nunun sakinah zaidah. Talhaqu akhiral ismi lafdan la khattan. Tanwin yaitu nun sukun tambahan yang melekat pada akhir isim secara lafaz, secara ucapan, bukan secara tulisan. Wa naqulu in hazaidah. Kita katakan bahwa tanwin itu zaidah. Li'annaha laisat min ajza'il kalimati. Karena tanwin bukan bagian dari kata. Bukan bagian dari kata. Fa diya'uha lan yakhulla bima'anal kalimati. Maka hilangnya tanwin tadi tidak akan mengurangi makna kata. Fa kalimatu Muhammadun, dan kata Muhammad, law hudifat minha at-tanwinu, kata Muhammad, jika tanwinnya kita hapus dari kata Muhammad tadi, faqultu Muhammad, tanpa ada tanwinnya, la yahullu dzalika bil makna. Maksudnya hilangnya tanwin tadi tidak mengurangi makna itu, makna Muhammad. Tidak mengurangi makna Muhammad. Wa naqulu, dan kita katakan, innaha talhaqu akhiral ismi lafdhan la khattan. Bahwasanya tanwin itu melekat di akhir kata isim. Secara lafaz, secara ucapan, tidak secara tulisan. Maknanya annaha la wujuda laha fil kitabati wa in kanat mantuqatan. Bahwasanya tanwin itu tidak ada wujudnya di dalam tulisan, walaupun ia itu mantuqatan, terucapkan. Mithlu kalimati rajulun, contohnya kata rajulun. Fahiya tusma'u rajulun. Dia terdengar ada nunnya, rajulun ada nunnya dalam ucapan, tapi secara tulisan enggak ada huruf nunnya. Wa yakunu tanwin ibaratan an dhammatain aw fathatain aw kasratain akhiril ismi an-nakirah. Tanwin itu diungkapkan dengan dua dhammah, dua fathah atau dua kasrah di akhir isim nakirah. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Balad ayat ke-14 dan 16. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. It'amun ini ada tanwinnya, diungkapkan dengan dua dhammah. Fi yaumin ini ada tanwinnya, diungkapkan dengan dua kasrah. Yatiman ada tanwinnya, diungkapkan dengan dua fathah. Baik, itu contohnya. Anwa'ut tanwin. Macam-macam tanwin. Macam-macam tanwin itu apa? Litanwini alladhi yu'adu alamatan min
alamatil asma'i arba'atu anwa'in. Hiya, bagi tanwin yang disebut atau yang dimasukkan sebagai tanda dari tanda-tanda isim itu ada 4 macam, yaitu yang pertama hamzah tanwinut tamkin, tanwin tamkin, wa huwa alladhi yalhaqu al-asma'a al-mu'rabah, yaitu yang melekat pada isim-isim mu'rab. Mislu, contohnya, Muhammadun gulamun. Muhammadun gulamun, hudan, fatan, sa'in, qadin, ra'in. Semuanya dengan tanwin. Tanwinnya dinamakan tanwin tamkin, at-tamkin. Yang kedua, dari macam-macam tanwin, tanwin at-tankir. Tanwin tankir. وهو الذي يلحق الأسماء المبنية المختومة بويه, yaitu tanwin yang melekat pada isim-isim mabni yang diakhiri dengan wawu, ya, dan ha. Lil farqi, untuk membedakan. Tujuannya untuk membedakan. Lil farqi baina nakiratiha wa ma'rifatiha, untuk membedakan antara nakirahnya dan ma'rifatnya. Wa ba'du asma'il fi'li. Tanwin tankir juga melekat pada beberapa isim-isim fi'il. Isim fi'il. Mislu, contohnya, salamtu ala amrawaihi wa amrawaihin akhar. Saya memberikan salam kepada amrawaih dan amrawaih yang lainnya. Yang pertama, amrawaihi itu ma'rifat, diketahui orangnya. Amrawaihin akhar itu yang nakirah umum. Yang kedua, ihin ya sodiki. Kata-kata ihin ada tanwinnya. Ya sodiki. Kata ihin maknanya, artinya, wal makna takallam fi ayyi maudu'in. Bicaralah tentang tema apa saja. Ihin ya sodiki. Bicaralah tentang tema apa saja, wahai sahabatku. Wa idza qultu, apabila saya katakan ihi ya sodiki tanpa tanwin, min ghairi tanwin, tanpa tanwin, fa anta, maksudnya wa idza qulta ihi min ghairi tanwinin, apabila engkau mengatakan ihi tanpa ada tanwin, fa anta tatlubu minhu an yatahaddatsa fi mawdu'in muayyanin. Maka engkau meminta kepada temanmu untuk berbicara tentang tema yang khusus. Itu yang kedua, tanwin tankir. Yang ketiga, C, tanwinu al-muqabalah. Tanwin muqabalah. Wa huwa alladhi yalhaqu jam'al muannas as-salimi fi muqabalati nun fi jam'il mudzakkar as-salim. Tanwin muqabalah yaitu tanwin yang melekat pada jamak muannas salim dalam perbandingan nun pada jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim ada nunnya, maka jamak muannas salim ada tanwinnya sebagai pengganti nun. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin tayyibatin wa abkara. Di surat At-Tahrim ayat yang kelima disebutkan muslimatin dengan tanwin, yaitu berbanding sama dengan jamak mudzakkar salim. Muslimun ada nunnya. Muslimatin, mu'minun, qanitatin, qanitun, taibatin, taibun, dan selanjutnya. Itu yang ketiga, tanwin muqabalah. Yang keempat, tanwinul iwad. Tanwin iwad. Istilahnya seperti itu. Wa huwa alladhi yadkhulu ala ba'dil kalimati
Aywadon an jumlatin au kalimatin au harfin. Yaitu tanwin yang masuk pada beberapa kata. Tanwin ini sebagai ganti dari jumlah atau kata atau huruf yang dibuang. Baik. Yang pertama, tanwinul iwad an jumlah. Tanwin iwad tentang jumlah. Walladhi yalhaqu id aywadan anil jumlah allati tudafu ilaiha. Yaitu tanwin yang melekat pada kata id. Berarti idin. Sebagai ganti dari jumlah yang diidhofahkan, disandarkan kepadanya, kepada id tadi. Mithlu, contohnya, zahabtu ilal mal'abi. Saya pergi ke lapangan. Wahina idin istamta'tu limubaratin jayyidatin. Dan ketika itu saya menikmati pertandingan yang bagus. Wal aslu, kata hina idin asalnya wahina id dhahabtu ilal mal'ab. Ya, kata hina idin itu asalnya adalah hina id dhahabtu ilal mal'ab. Ketika saya telah pergi ke mal'ab, ke lapangan. Wa hudifat hadhil jumlatu, jumlah dhahabtu ilal mal'ab ini dihapus. Wa uwidha anha bitanwin, dan diganti dengan tanwin jumlah tadi. Wa mithlu, dan contohnya hina idin, yauma idin, sa'ati idin. Ya, ila akhirih. Baik. Selanjutnya tanwinul iwad an kalimatin. Tanwin iwad tentang kata. Wa huwa alladhi yalhaqu kalimatai kullun wa ba'dun iwadan amma tudafu ilaihi. Yaitu tanwin yang melekat pada dua kata, kullun wa ba'dun. Dua kata ini sebagai ganti dari kata yang disandarkan kepadanya. Mithlu, contohnya, istaqbaltu ad-duyufa wa rahabtu bi kullin minhum. Ini kullin ya, bi kullin minhum. Saya menerima tamu dan saya menyambutnya semuanya dari mereka. Kata kullin, bi kullin minhum, tadinya bi kullid duyuf minhum. Duyufnya dihapus dan diganti dengan tanwin. Waja'tu nuquda fa wada'tu ba'dan fi hafizati wa ba'dan fi jaybi. Saya membagi uang, saya letakkan sebagiannya di dompetku dan sebagiannya di sakuku. Tayyib. Kata ba'dan, ini ba'dan nuqud. Saya meletakkan sebagian uang di dompetku. Ya. Kata nuqudnya dibuang dan diganti dengan tanwin. Ba'dan nuqud, ya, tadinya jadi ba'dan. Tanwinnya menggantikan kata. Tanwinul iwad an harfi. An harfin. Tanwin iwad tentang huruf. Wa huwa alladhi yalhaqu wazna fawa'il jam'an li fa'ilatin al-mu'tallah lam. Yaitu tanwin yang melekat pada wazan fawa'il. Jam'an, posisinya sebagai jamak dari kata fa'ilah. Yang lam fi'ilnya mu'tal, huruf illah. Lam fi'ilnya huruf illah. Mithlu, contoh, dawain, wa jawarin, wa ghawashin. Itu bisa di dua kondisi, yaitu rofa dan jar. Fi halatai ar-raf'i wal jarri. Mithlu, contohnya, lidawain kathiratin da'autukum lil ijtima'. Tayyib. Pada kalimat ini ada dawain. Fatanwin fi dawain, tanwin pada kata dawain, iwadun. Sebagai ganti anil ya. Sebagai ganti dari huruf ya. Fa'asluha, asal dari kata dawain tadi, dawaiyun. Karena posisinya
majrur, jadi ya-nya dihapus, diganti dengan tanwin. Dawa'in. Kama anna, sebagaimana juga kata jawarin. Asluha, asalnya adalah jawariyun. Jawariyin. Wa ghawasin, asluha ghawasin. Ghawasiyin. Ya-nya dihapus, diganti dengan tanwin. Kemudian selanjutnya mala yunawwanu minal asma. Akan tetapi ada beberapa isim yang tidak menerima tanwin, tidak ditanwinkan. La yunawwanu al-ismu fil halati al-atiyah. Isim tidak ditanwinkan pada kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, idza dakhalat alaihi alif lam mithlu al-kitabu. Yang pertama, ketika ada alif lam masuk kepada isim. Contohnya al-kitabu. Jadi tidak ditanwinkan. Yang kedua, idza udifa. Ketika isim disandarkan, maka tidak tanwin. Mislu, contohnya kitabu an-nahwi. Kata kitabu ini tidak ditanwinkan karena disandarkan kepada kata an-nahwi. Yang ketiga, idza tsunniya. Apabila isimnya ini dibuat bentuknya menjadi tasniyah. Yang tadinya mufrad menjadi tasniyah. Nahwu, contohnya kitabani. Jadi 2 kitab. Ini enggak ada tanwinnya, tapi ada nunnya. Kemudian yang keempat, idza jumi'a jam'a mudzakkarin saliman. Ketika isim tadi dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Mislu, contohnya muhandisun. Kata muhandisun ini tidak ada tanwinnya, tapi ada nunnya. Kemudian yang kelima, idza kana mamnu'an minas sarfi, mislu ahmadu. Apabila isimnya itu merupakan isim yang dilarang dari perubahan. Contohnya isim ghair munsharif. Contohnya ahmadu. Yang keenam, idza kana mausufan bibni. Apabila disifati dengan kata ibnu. Contohnya, mislu Muhammadu ibnu Abdillah. Muhammadu ini tidak Muhammadun ibnu Abdillah, tapi Muhammadu ibnu Abdillah. Muhammadnya tidak ditanwinkan. Itu beberapa tanda dari tanda-tanda isim. Tadi sudah membahas jar dan tanwin. Selanjutnya nida dan yang lainnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.